Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang praktikum dengan judul Transportasi pada Tumbuhan. Apa sih tujuan dari praktikum kita kali ini? Nah, tujuan praktikum kita kali ini adalah untuk mengamati dan menentukan jaringan tumbuhan yang mengangkut air dan zat-zat terlarut yang ada di dalamnya. Kita semua sudah tahu kalau tumbuhan itu menyerap air melalui akar di dalam tanah. Namun bukan cuma air saja. Zat-zat seperti mineral juga diserap oleh tumbuhan melalui akar dari dalam tanah. Sebagian besar proses itu terjadi di ujung akar dengan banyak rambut akar yang dapat ditembus oleh air atau bahasa kerennya permeable terhadap air. Selanjutnya, air dan zat-zat terlarut itu dialirkan ke batang dengan melawan arah gaya gravitasi dan menguapkannya ke udara melalui daun yang dikenal dengan peristiwa transpirasi. Gerakan vertikal air dan zat-zat terlarut di dalamnya terjadi melalui pembuluh angkut karena tenaga dorong sebagai akibat dari perbedaan potensial air tanah dan atmosfer, tenaga hidrasi dinding pembuluh angkut, dan gaya kohesi antara molekul-molekul air. Faktor-faktor yang berpengaruh pada angkutan air dan mineral adalah suhu, konsentrasi ion hidrogen atau pH, kemudian cahaya, lalu pengudaraan tanah, lalu interaksi ion, dan pertumbuhan tanaman. Alat-alat yang kita butuhkan untuk praktikum kali ini adalah mikroskop, gelas objek dan gelas penutup, silet atau pisau, ya alat pemotong, lalu batang pengaduk, dan botol air mineral plastik. Dan untuk bahan, kita membutuhkan tumbuhan pacar air, larutan pewarna safranin, dan yang terakhir, air. Penting dibikin. Kita masuk ke dalam cara kerja. Sediakan larutan pewarna safranin yang terdiri dari air dan safranin kira-kira 300 ml dan tuanglah ke dalam botol air mineral plastik. Kemudian, sediakan tumbuhan pacar air yang sudah dibersihkan akarnya dari tanahnya. Lalu masukkan ke dalam botol tersebut. Diamkan selama beberapa jam. Kemudian amati yang terjadi pada batang, cabang, dan tulang daun tumbuhan tersebut. Setelah itu, buatlah sayatan melintang bagian batang, cabang, dan tulang daun tersebut setipis mungkin dengan alat pemotong. Kemudian amati di bawah mikroskop dan gambar hasil pengamatan tersebut. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kita masuk ke dalam pembahasan. Jaringan pada tumbuhan yang berperan dalam mengangkut air dan zat-zat terlarut dari akar ke daun adalah jaringan pembuluh angkut. Ada 3 faktor. Yang pertama, perbedaan potensial air tanah dan atmosfer. Yang kedua, tenaga hidrasi dinding pembuluh angkut. Dan yang ketiga, gaya kohesi antara molekul-molekul air. Kedua jaringan pembuluh angkut ini adalah silem, yang fungsi utamanya adalah untuk sirkulasi air dan mineral dari akar, dan jaringan kedua adalah floem, yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Air merupakan unsur yang sangat penting untuk makhluk hidup, terutama untuk tumbuhan, di mana air berfungsi pada berbagai reaksi biokimia dalam protoplasma yang dikontrol oleh enzim. Fungsi air bagi tumbuhan adalah sebagai komponen protoplasma, menentukan turgor pada sel, sebagai sistem angkutan, stabilitas, dan pemindahan panas.
tumbuhan menyerap air dari dalam tanah melalui akar ke batang dengan melawan arah gaya gravitasi yang didukung oleh faktor-faktor seperti perbedaan potensial air tanah dan atmosfer, tenaga hidrasi dinding pembuluh angkut, dan gaya kohesi antara molekul-molekul air. Kemudian, jaringan pembuluh angkut itu sendiri terbagi atas dua bagian utama, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk sirkulasi air dan mineral dari akar, sedangkan floem berfungsi untuk mengantarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Demikianlah praktikum kita kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan dalam video ini.